dari mana? Keperluannya apa di sini? Dari Niki Universitas PGRI, Jurusannya PGSD. oh PGSD ya. Keperluannya apa di sini? Ini akan wawancara singkat Pak tugas nih. Ini soalnya tentang sejarah Masjid Agung. Terus kaitannya sama pengunjung saat pandemi. Terus Langsung kalau tanyakan mohon ya Pak ya. langsung aja nggak apa. Yang bisa saya jawab nanti saya jawab. Kalau saya bisa nanti cari informasi selain di sini ya. Niki pertama soal terkait sejarah nih Pak. Ya. Awal mula terbentuknya niki Masjid Agung pripun? Untuk Masjid Agung di sini sebentar ya. Saya kurang begitu hafal kan. Untuk sejarah Masjid Agung pertama, ini kan sebenarnya atas ide Gubernur Pak Mardianto, yaitu tujuannya penyelamatan tanah wakaf mas. Tanah wakaf. Nah, tanah wakaf daripada ini tanah wakaf disalahgunakan atau diklaim sana sini, akhirnya diputuskan untuk dibangun Masjid Agung. Ini sebenarnya adalah terdengar bahwa di sini adalah tanah wakaf. Oke. Nah, mungkin rekannya nanti dulu, nanti saya carikan dulu ini ya. Sebelum diadakan pembangunan Masjid Agung itu diadakan sayembara untuk desainnya. Nanti jenengan bisa di museum lantai 3 itu ada desain 1, 2, 3. Itu kurang lebihnya tahun 2000-an. Nah itu diadakan sayembara. Habis itu setelah diadakan sayembara langsung dibangun tahun 2001. Nah nanti untuk jangkanya kurang lebih 5 tahun, berarti 2006 itu sudah jadi. Pembangunan itu sudah dari 2001. Iya, setelah ada sayembara itu. Nah itu nanti bisa dilihat di museum, itu ada 3 desain. Desain pertama, terus desain kedua, desain ketiga yang penyempurnaan. Itu nama arsiteknya namanya Insinyur Fanani. Insinyur Fanani. Iya. Dari mana itu? Kalau tidak salah dari Solo. Iya. Terus ada yang ditanyakan lagi? Kalau boleh tahu ya Pak, Ini. untuk pengelola itu masjid ini berada di bawah naungan pemerintah atau ada yayasan tersendiri? Nah, sebelum dikelola yayasan itu memang dari segi pembangunan ini ada anggaran dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Nah, terus lama kelamaan untuk dana pemeliharaan itu Pak semakin hari semakin sedikit, padahal kita itu dana pembiayaan. Nah itu akhirnya diputuskan yayasan. Jadi sebelum diputuskan yayasan itu ada 3 opsi, masih ikut pemerintah, dikelola swasta, atau yayasan. Nah, akhirnya diputuskan yayasan. Berarti untuk sekarang ini sudah di bawah naungan yayasan? Yayasan. Saya bisa. Atau sampai mau nyetak. Kalau untuk yang meresmikan ini Pak, Untuk meresmikan langsung RI 1 dulu Pak Bambang Susilo Yudhoyono SP. oh iya. Nah itu. Nah, nanti bisa dilihat di prasasti depan itu ada tanda tangannya presiden. Ya, kenapa diresmikan Pak Presiden? Karena MAJT itu termasuk ada daya tarik dan uniknya ada terletak di payung. Dulu satu-satunya di Indonesia yang menyediakan payung di MAJT ini langsung ngeprint 3 ini kan. Banyak sekali. Ini print saya sering error kayak gini. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Mengenai masjid ini kan Pak, selain digunakan sebagai tempat ibadah, juga biasanya dijadikan sebagai tujuan wisata. Iya. Nah, untuk tujuan wisata tersebut, apakah ada bangunan-bangunan yang sengaja dibuat khusus buat wisata? Ya ini salah satunya di menara itu. Jadi kenapa
dinamakan wisata religi. Yang pertama yang itu tadi selain buat ibadah sholat, ada buat wisata yaitu di sana. Nah, untuk tujuannya menara sebenarnya itu didesain untuk kegiatan Ru'yatul Hilal. Oh, niki. Iya, nah kegiatan Ru'yatul Hilal nanti bisa dilihat di lantai 19. Di sana ada fasilitas teropong yang terutama yang teropong dalam, bukan yang teropong luar. Nah, itu untuk kegiatan Ru'yatul Hilal. Nah, terus untuk museumnya lantai 3 sama lantai 2 adalah penunjang. Jadi menara ini sebagai wisata juga edukasi ke masyarakat bahwa di sini ada museum perkembangan Islam. Kalau untuk ini Pak, selama pandemi ya, terus kemungkinan kalau misalkan dari segi pengunjung ini kok wonten peningkatan dan pengurangan itu signifikan atau tidak Pak? Kalau waktu awal-awal pandemi sekitar tahun 2020 ya, itu untuk pengunjung turun drastis alias terjun bebas. Yang tadinya kita pendapatannya sekitar 100 juta, bentar ya. Selanjutnya untuk niki waktu pandemi juga fasilitas kan wonten penunjang wonten ya, protokol kesehatan itu napa mawon Pak? Untuk prokes bisa dilihat tadi waktu jenengan masuk itu ada cuci tangan di depan. Terus ketika masuk itu terutama bagian lift itu memberi cek suhu sama hand sanitizer. Jadi di depan sudah cuci tangan, terus dikasih hand sanitizer. Iya. Kalau menghadapi ini Pak, kan berdi Ramadan ya. Iya. Terus untuk sholat jamaah tarawih dan sebagainya itu bagaimana Pak? Kalau sekarang sudah ada pelonggaran karena sudah ada instruksi dari Wali Kota Semarang itu diperbolehkan mengadakan acara sholat tarawih. Kalau waktu pandemi dulu nggak boleh Mas. Jadi kalau mau mengadakan tarawih, kalau waktu awal-awal pandemi tahun 2020 itu cuman karyawan saja intern. Jadi imam sama karyawan yang mau sholat tarawih di sini itu. Tapi kalau untuk umum tidak diperbolehkan. Tapi kalau sekarang sudah ada pelonggaran. Ketika sholat Idul Adha kemarin pun juga diperbolehkan ada acara sholat Id. Iya. Terus ada pertanyaan lagi? Ampun Pak ya. Nah, Kayaknya segitu saja. oke, terima kasih. Mohon maaf ya. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Oh iya. Iya. Jadi kalau misalkan saya dapat tamu dari Arab itu nanti bisa kasih saya. Iya. Oh pernah Pak? Pernah. Iya. Tapi kalau masa pandemi ini kemarin terakhir untuk luar negeri baru daerah Amerika Latin. Dari apa itu Pak berarti? Biasanya Meksiko. Tapi kalau Eropa belum. Memang hanya turis biasa atau? Turis asing. Jadi kemarin kalau tidak salah itu ini tahun 2000 berapa ya? Berarti 2001 itu sudah ada turis asing masuk sini. Nah kita tuh juga ketar-ketir Pak, ada turis asing diperbolehkan Pak. Iya. Jadi tamu kita tuh sebenarnya kalau dari luar negeri itu banyak. Dari Eropa, Arab, kalau itu ada. Memang mereka itu pelajar atau bagaimana? Biasanya benar-benar murni turis. Murni turis. Jadi kalau atau bagaimana? campur. Iya. Bahkan wisata lokal pun kita campur. Ada yang dari Muslim, non Muslim. Bahkan dulu kita sebagai tamu percontohan kerukunan umat beragama. Jadi komunitas ada agama Kristen, Hindu, Buddha kesini semua. Maaf loh Mas, ini istri saya tiba-tiba orang tadi. Ini juga mohon maaf, AC saya itu baru mati kemarin. Sebenarnya nggak enak kalau ada tamu AC-nya mati kayak gini. Karena saya itu sering kedatangan tamu ya dari mahasiswa, dari instansi, apalagi kita mendekati Ramadan ada kegiatan Ru'yatul Hilal kan nggak gitu.
Jadi tamunya itu sama kesini. Ampun Pak ya, ada pertanyaan nggak? Kayaknya segini saja.